Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Ardian Syahputra selaku moderator akan memulai wawancara dengan owner Hellburger. Perkenalin ya, namaku Rafael Arasarsa Yudhistira, asal dari Sidoarjo. Aku salah satu ownernya di Hellburger gitu. Ya, dimulai dari pertanyaan pertama. Apa yang membuat kalian terpikir untuk membuat bisnis Hellburger? Jadi gini dulu ya, Hellburger itu sebenarnya tercipta saat kita semua lagi ngumpul aja sih. Kita semua lagi ngumpul nongkrong. Ibaratnya kita semua itu lagi iseng lah sebenarnya. Lagi iseng mikir nih, kalau misalnya kita buat usaha di masa-masa pandemi, itu enaknya apa gitu, yang lagi booming itu apa. Dan kebetulan uh, aku pas lagi habis dari Jakarta gitu, habis dari Jakarta, dan yang booming di Jakarta sekarang itu adalah makanan fast food gitu, fast food. Jadi di Jakarta itu burger itu sekarang banyak kan, semakin banyak makanan-makanan juga yang makanan-makanan instan yang biar cepat di dikirim-kirim gitulah. Nah, makanya itu bagaimana kalau misalnya kita di Sidoarjo kita punya burger nih, tapi burger lokal kan belum ada tuh, belum terlalu banyak juga burger lokal yang harganya merakyat lah, ibaratnya harganya murah banget gitu. Jadinya akhirnya ke cetus lah si burger ini gitu. Siapa saja pemilik dari bisnis Hellburger? Kalau untuk ownernya sekarang ada 3, yaitu saya sendiri, Rafael Arya. Terus yang kedua ada Rizky Dwi Afrianto. Terus yang ketiga ada R. Aditya Wisangkeni. Sejak kapan bisnis Hellburger berdiri? Maksudnya tanggal pastinya gitu. Kalau ini untuk awalnya ya Bu, awal yang Awal, tadi awal ya, banget, pas awal banget. yang awal opennya atau awal apanya nih? Awal open. Yang awal banget. Apa? Kalau awal open itu 3 November 2020. Oh, masih. Baru baru jalan sekitar 6 bulan mungkin. Terus, mengapa Anda memilih bisnis Hellburger daripada bisnis-bisnis lain? Sebenarnya kenapa itu, sebenarnya karena saya sendiri itu apa ya, ya kan bisa dilihat gitu ya, saya kan punya postur yang sedikit lebih abnormal lah dari orang-orang lainnya gitu. Jadi saya juga suka makan, saya tahu yang mana makanan enak apa enggak. Terus saya pikir burger itu adalah makanan yang simple, enak, dan bisa kita bikin yang untuk kelas menengah ke atas, dan bisa kita bikin untuk yang murah gitu. Nah, dan eh, apalagi si karakteristik orang Sidoarjo itu, dia maunya yang enak, murah gitu. Jadi aku pikir burger itu cocok lah buat dibuka di Sidoarjo gitu. Kalau modal awal sih mungkin kita sekitar berapa ya, awalnya itu 30 jutaan lah. Awal banget itu 30 juta itu udah langsung buka gitu lah. Itu udah tokonya sama sebahan-bahannya juga itu 30 juta. Dulu pas masih di lokasi yang awal itu sekitar segituan gitu. Jadi kan eh, jadi ini si Hellburger ini tuh dulu dia itu eh, dia ada tuh di lokasi yang lama, yang tempatnya lebih kecil lah. Itu dengan itu tuh di sana itu cukup dengan modal 30 juta awalnya. Tapi sekarang karena kita harus pindah tempat, itu jadi modalnya otomatis juga akan naik gitu. Apakah kalian udah balik modal atau belum?
Kalau untuk balik modalnya sih belum ya. Interupsi, izin menambahkan pertanyaan. Yuk. Kalau di persentase itu kira-kira masih berapa persen dari 100 untuk balik modalnya? Kalau untuk balik, Kira-kira kalau saja. untuk presentasinya sekarang sudah udah 50% lah. Nah, apakah ada pesaing di sekitar Hellburger nggak? Di sekitar outletnya itu? Kalau untuk pesaing sih kayaknya nggak ada ya gitu. Berapa rata-rata penjualan per hari? Kalau untuk si unit burgernya itu kita rata-rata sehari 50 sampai 75 burger satu hari. Berapa sih jumlah karyawannya dan berpengaruh nggak terhadap produksi burgernya? Kalau jumlah karyawannya sekarang ada 5 ya. Ada 5 itu sebenarnya kita kalau pengaruh produksi enggak terlalu sih. Soalnya kan kita kan juga metodenya kan bukan banyakkan karyawan terus bakalan banyak jualnya kan juga enggak. Kita itu banyak karyawan soalnya ada metode shift gitu. Jadi ada yang masuk shift pagi dan ada masuk yang shift sore. Dan juga kita sekarang kan juga ada ketambahan untuk bar minuman. Jadi kita harus menambahkan juga lah si karyawan juga di bar minumannya tadi gitu. Lalu, apakah ada tantangan tersendiri untuk membuat usaha Burger Hell? Tantangannya itu banyak gitu. Kita harus survive di mana saat-saat yang pandemi, di mana saat-saat pandemi orang-orang tutup usaha, orang-orang bangkrut dan kita harus buka usaha gitu. Dan juga kita harus pinter-pinter banget sih gimana cara marketinginnya. Ada harapan sendiri dari owner Burger Hell tentang kedepannya bagaimana? Kalau harapan sih ada ya, ini tuh harapannya bisa buka outlet lagi, terus juga bukan hanya outlet yang kita owneri juga, tapi juga bisa jalan juga di franchise-nya. Nah, di masa-masa sekarang ini kan masa pandemi, Mas ya. Apakah mengalami penurunan omset? Jika iya, solusinya untuk Burger Hell itu gimana kalau sedang mengalami penurunan omset gitu? Kalau di masa pandemi sih kita malah gini ya, karena kita bukanya di masa pandemi, nah itu kita kayak belum tahu gitu, kita mau titik tertingginya itu seberapa untuk si omsetnya. Tapi kalau untuk sekarang sih sejauh ini pasti ada naik turunnya gitu. Cuman kalau misalnya penjualan lagi turun itu kita selalu ambil sisi positifnya aja lah. Mungkin entah itu yang si marketingnya kita kurang, atau mungkin apanya ya, atau mungkin itu dilihatnya itu mungkin tanggal muda atau tanggal tua, atau mungkin kita bukanya di jam-jam sore atau jam-jam malam gitu. Kalau biaya listrik sendiri untuk outletnya itu sebulan berapa? Biaya listrik sendiri sebulan itu ya kurang lebih hampir 500.000 lah mungkin satu bulan. 500.000 itu udah dengan AC, air, terus lampu, terus apa lagi kemarin itu si alat buat apa tuh, itu kayak penjepret minuman ya, itu juga. Cuman kalau yang besar itu emang di AC-nya sih. Nggak ada yang naik apa turun gitu, Mas? Atau Kalau rata-rata 500.000, Mas ya? rata-rata sih.
Rata-rata 500 ribuan. Pertanyaan terakhir Mas ya. Oke. Itu apa visi, misi dan tujuan Burger Hell ini? Sebenarnya kalau visi misi, sebenarnya gini ya, kalau bilang di visi misi sebenarnya aku juga bingung sih gitu, karena kita itu cuman gini, kita punya tujuan buat hal ini itu cuman kita ini sekumpulan orang iseng, kebetulan yang satunya itu bisa masak, yang satunya itu jago di urusan kitchen, yang satunya itu jago urusan pegawai, dan satunya itu nggak bisa datang langsung ke outlet dan terpaksa harus megang admin dan marketingnya gitu. Paling sih kalau bisa dibilang untuk sekarang sih tujuan kita sih pengen ngelancarin ini dulu ya, ngelancarin outlet yang ada yang sekarang buka ini, terus kita pastinya kita mau bikin outlet baru lagi. Terus tadi yang juga udah saya bilang, saya juga kepingin ngejebolin lah ini urusan si franchise, supaya soalnya kalau misalnya franchise tuh banyak itunya lah, banyak banget apa itu manfaatnya lah buat kita juga dan buat orang yang nge-franchise-nya juga banyak. Kalau untuk visinya sih kita cuma mau memperkenalkan si ada nih burger yang enak, murah, sebenarnya gitu aja. Terus juga kita bukannya itu ya, kita bukannya bodoh amat sama tren, sama musik zaman sekarang gitu. Cuman di outlet kita ngasih ini vibe-nya seperti ini, musiknya seperti ini gitu. Jadi kalau kalian kepingin merasakan makan burger dengan musik keras, itu sebaiknya ke Hell Burger sih gitu. Tapi kalau misalnya kalian kepingin kayak burger yang makanya burger santai, habis gitu kayak lagu-lagu santai gitu, bisa di tempat lain gitu. Kalau di tempat kita ngasih kayak ngasih pengalaman gitu lah, ngasih pengalaman gimana sih rasanya makan burger yang bentuknya urakan di tempat yang lagunya juga uraan gitu loh. Oh, berarti intinya itu ingin memperkenalkan Hell Burger di kalangan umum ya, itu Mas ya. Dan ingin buka outlet di berbagai kota-kota gitu Mas ya. Yuk. Oke Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya rasa cukup sekian wawancara dari kelompok kami terhadap owner Hell Burger, Rafael Arya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.